Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alga Randi Pratama dengan NPM 2217021073 dari kelas Biologi A. Pada video ini saya akan melakukan percobaan mengenai respirasi aerob dan respirasi anaerob. Mari simak videonya. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah botol bekas, gelas bekas, wadah takar, corong, balon, sedotan, sendok, ragi, gula, dan juga kapur. Tak lupa juga air biasa dan juga air hangat. Respirasi aerob adalah reaksi pembebasan energi dalam suatu molekul kompleks yang membutuhkan oksigen. Respirasi aerob terjadi pada sitoplasma dan di dalam mitokondria, meliputi tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Dalam respirasi aerob dihasilkan karbon dioksida serta energi. Cara kerja. Pertama, tumbuk kapur sampai halus. Kemudian, masukkan kapur yang telah ditumbuk tadi ke dalam suatu wadah. Setelah itu, larutkan kapur dengan 200 ml air. Dan kemudian diaduk. Ditunggu sampai kapur mengendap. Kemudian siapkan gelas, lalu beri label A, B, dan C. Tuang 100 ml air ke dalam gelas A. Dan tuang 100 ml larutan kapur yang telah dibuat pada masing-masing gelas B dan juga gelas C. Kemudian tiup gelas C dengan napas dari mulut, lalu amati perubahan yang terjadi. Hasil dan pembahasan. Pada gelas A dan gelas B tidak terjadi perubahan, sedangkan pada gelas C yang air kapurnya ditiup mengalami perubahan menjadi lebih keruh. Hal tersebut terjadi dikarenakan karbon dioksida yang dihasilkan dari hembusan napas bereaksi dengan kalsium hidroksida di air kapur, sehingga menghasilkan endapan kalsium karbonat. Kesimpulan, air kapur pada gelas C yang ditiup akan berubah menjadi lebih keruh. Hal tersebut dikarenakan karbon dioksida yang dihasilkan dari pernapasan bereaksi dengan kalsium hidroksida di air kapur dan menghasilkan endapan kalsium karbonat. Air kapur digunakan sebagai pengikat karbon dioksida. Pada percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa sistem pernapasan manusia menghasilkan gas karbon dioksida. Respirasi anaerob adalah reaksi pembebasan energi dalam suatu molekul kompleks tanpa menggunakan oksigen. Respirasi ini terjadi pada organisme seperti bakteri anaerob dan Archaebacteria anaerob. Tahapan yang terjadi pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan transport elektron. Cara kerja. Siapkan 3 buah botol dan diberi label A, B, dan C. Kemudian masukkan 2 sendok ragi ke dalam masing-masing botol. Dilanjut pada botol B, 2 sendok ragi.
Pada botol C 2 sendok ragi juga. Lalu tambahkan 2 sendok gula pada botol B. Kemudian 4 sendok gula pada botol C. Setelah itu, tuangkan 100 ml air hangat ke masing-masing botol. Dan juga diaduk. Setelah itu, tutup botol dengan menggunakan balon. Kemudian gunakan stopwatch untuk menghitung waktu yang diperlukan agar balon dapat mengembang. Hasil dan pembahasan. Setelah ditunggu beberapa saat, ketiga balon mengalami ukuran mengembang yang berbeda-beda. Balon A mulai mengembang saat 56 menit 45 detik, balon B mengembang saat 10 menit 30 detik, balon C mengembang saat 6 menit 10 detik. Pada percobaan ini menggunakan prinsip fermentasi, lebih tepatnya fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan proses pengubahan senyawa glukosa yang ada pada gula menjadi senyawa etanol dan karbon dioksida dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae yang ada pada ragi. Itu artinya, balon mengembang dikarenakan ragi dalam botol mengalami proses fermentasi yang menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida inilah yang nantinya akan mengisi ruang balon sehingga balon akan mengembang. Pada botol A tidak terjadi fermentasi. Balon tidak mengembang karena tidak ditambahkan gula sama sekali, yang dimana gula ini berperan sebagai bahan baku terjadinya proses fermentasi. Pada botol B dan botol C, balonnya mengembang, tetapi terdapat perbedaan ukuran di antara keduanya. Hal tersebut dikarenakan perbedaan penambahan gula. Pada botol B ditambahkan gula sebanyak 2 sendok, sedangkan pada botol C ditambahkan gula sebanyak 4 sendok. Semakin banyak gula yang ditambahkan, maka akan semakin banyak gas CO2 dan etanol yang dihasilkan. Jadi sudah dapat dipastikan jika benar bahwa balon C yang akan mengembang lebih besar. Kesimpulan, respirasi anaerob terjadi tanpa udara, oleh karena itu ditutup dengan menggunakan balon. Ragi berfungsi sebagai pelaku respirasi anaerob, yaitu Saccharomyces yang berfungsi mengubah glukosa menjadi etanol, sedangkan gula berfungsi sebagai substrat. Digunakan air hangat untuk mengaktifkan ragi, yaitu Saccharomyces, agar fermentasi terjadi. Juga tercium bau etanol yang menunjukkan bukti bahwa proses yang dilakukan tadi merupakan proses fermentasi alkohol. Kemudian, balon mengembang dikarenakan adanya karbon dioksida yang mengisi ruang balon sebagai salah satu hasil dari fermentasi alkohol. Kemudian semakin banyak substrat atau glukosa yang ditambahkan, maka balon akan semakin mengembang besar karena karbon dioksida tersebut yang dihasilkan juga semakin banyak.